Lihat teman, ada darah, ucap seorang lelaki yang menyandang senapan kepada temannya sambil menunjuk ke tanah. Iya, di sana juga ada, jawab lelaki yang satunya lagi menunjuk ke tanah yang lain. Melihat mereka menyadari ada darah di tanah tempat aku dan Kak Angga bertarung dengan 3 lelaki anak buah Pak Guntur. Aku dan Kak Angga saling bertatapan. Kak, mereka melihat darah mayat ini, kataku berbisik. Ya, mereka pasti akan ke sini karena darah berceceran di tanah hingga menuju ke pintu belakang dapur ini, jawab Kak Angga menanggapi perkataanku. Apa yang harus kita lakukan? Kak Angga terdiam seperti berpikir. Aku juga sedang mencari cara kalau seandainya 2 lelaki bersenapan itu datang ke sini dan menanyakan apa yang mereka lihat. Sangat berbahaya karena Pak Guntur dan Bu Jumi sedang mencari Ayu dan lagian Jaka putra sulung mereka terbunuh dengan posisi mayat yang terlihat sangat memalukan. Ki, mereka menuju ke sini, ucap Kak Angga. Kulihat lagi ke arah luar. 2 orang lelaki itu melangkah mendekati pintu belakang rumahku ini. Senapan yang mereka sandang membuatku dan Kak Angga lebih waspada. Sepertinya darah berceceran menuju ke pintu rumah itu, teman, kata seorang lelaki yang sedang melangkah ke sini. Ya, aku curiga karena darahnya tidak di satu tempat saja. Mari kita periksa. Melihat 2 orang lelaki itu melangkah menuju ke pintu belakang rumah ini, Kak Angga secepatnya mengambil tas ranselnya di kamar dan mengeluarkan kotak P3K. Apa yang akan kakak lakukan? Tanyaku belum mengerti apa yang dilakukan Kak Angga. Bantu menuangkan obat merah ini ke tanganku, jawab Kak Angga. Baik, Kak. Aku mengerti sekarang. Kak Angga menuangkan obat luka merah ke tangannya dan seperti dia terluka agar ini menjadi alasan seandainya 2 lelaki itu bertanya. Kami akan kesulitan melawan 2 lelaki itu karena mereka punya senapan. Tok, 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 tok. Mereka sudah di depan pintu, Kak, ucapku berbisik. Cepat tuangkan semuanya agar darahnya terlihat banyak, kata Kak Angga. Aku menuangkan semua obat luka merah ke tangan Kak Angga sesuai yang dikatakannya. Tok, 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 tok. Ternyata belum ada yang membukakan pintu, teman, ucap seorang lelaki yang mengetok pintu yang terdengar hingga ke dalam. Mungkin tidak ada orang di rumah ini. Tidak mungkin, karena darah yang bercecer di tanah masih terlihat basah. Ini rumah teman Tuan Bima yang dari kota itu. Aku tahu, tapi apa salahnya kita memeriksa rumah ini? Tuan Guntur dan Bu Jumi sedang sangat marah besar akibat kematian Tuan Jaka. Tok, 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 tok. Kali ini suara ketokan pintu terdengar lebih kencang dan berkali-kali karena pintu belum juga dibukakan. Biar aku yang buka pintu, Ki, bisik Kak Angga. Kamu siap-siap kalau mayat itu berhasil mereka temui, sambung Kak Angga. Iya, Kak, jawabku sudah siap-siap dengan pisau di tangan, berdiri di balik dinding dekat pintu. Setelah lampu dinyalakan, pintu dibuka Kak Angga. Mau cari siapa, Bang? Tanya Kak Angga sambil akting menyeringit seperti menahan sakit. Kami mau menanyakan tentang darah yang berceceran di tanah itu, ucap lelaki itu sambil menunjuk ke tanah. Mereka juga memperhatikan tangan Kak Angga yang penuh dengan obat luka seperti darah. Oh itu darahku, Bang, jawab Kak Angga memperlihatkan tangan kanannya yang penuh dengan obat luka yang menetes ke lantai. Anda terluka? Tanya seorang lelaki yang lainnya. Iya, Bang. Aku tadi terjatuh dari kuda, jawab Kak Angga mencari alasan. 2 orang lelaki itu saling bertatapan sesaat. Jatuh dari kuda kenapa bisa tangannya terluka begini? Tanya seorang lelaki itu. Sepertinya mereka menaruh curiga.
boleh kami memeriksa rumah ini? Tanya lelaki satunya lagi kepada Kak Angga. Mau periksa apa, Bang? Tanya Kak Angga. Kami sedang mencari seorang gadis yang mencuri di rumah Tuan Guntur. Mana tahu gadis itu bersembunyi di rumah ini tanpa kalian ketahui. Yang benar aja, Bang, rumah ini kecil dan aku bersama adikku tidak melihat siapapun yang masuk ke rumah. Kak Angga berusaha mencari alasan agar dua lelaki itu tidak masuk ke rumah. Jika dua lelaki itu tetap bersikukuh masuk ke rumah ini, mereka akan melihat dua mayat yang ditutupi karung di lantai dapur. Aku sudah siap-siap di belakang pintu menunggu kalau dua lelaki itu masuk. Aku tidak punya pilihan, dua lelaki itu harus mati atau aku dan Kak Angga yang mati. Sudah kukatakan, Bang, tidak ada gadis yang kalian cari di rumah ini. Kak Angga tetap berusaha agar mereka tidak masuk. Kami mau memastikannya, Tuan Guntur dan Bu Jumi ingin kami memeriksa semua rumah agar pencuri itu ditemukan. Bang, kamu sudah mengganggu ketenanganku dengan bersikeras masuk ke rumah ini. Kalian lupa aku dan adikku teman Bima? Kata Kak Angga sedikit mengancam. Setelah mendengar perkataan Kak Angga, kedua lelaki itu saling berbisik, dan tidak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, Baiklah, maafkan kami telah mengganggu Anda. Obati tangan Anda. Permisi. Aku membuang nafas lega mendengar perkataan salah seorang lelaki itu. Untung mereka tidak bersikeras ingin masuk ke rumah. Mayat ini masih terletak di lantai dan tertutup karung. 2 langkah saja mereka memasuki pintu, akan terlihat mayat tersebut setelah menoleh ke kiri. Karung itu tidak menutupi sepenuhnya mayat-mayat ini. Setelah dipastikan 2 orang lelaki itu ingin melangkah meninggalkan rumah, Kak Angga menutup pintu. Kami melihat lagi di celah dinding papan memastikan mereka sudah menjauhi halaman belakang rumah. Sepertinya mereka sudah menjauh, Kak. Ucapku terus melihat keluar. Ayo kita kubur 3 mayat ini di dekat kuburan Rahmi. Ajak Kak Angga. Suasana halaman belakang terlihat sepi. Aku dan Kak Angga membuka pintu keluar sambil membawa cangkul menggali lubang di dekat pohon samping kuburan Rahmi. Butuh waktu dan tenaga cepat untuk menggali lubang yang bisa memuat 3 mayat. Cepat, Ki, sebelum ada yang melihat. Kata Kak Angga terus menggali lubang. Aku juga melakukan hal yang sama. Kaki! Kaki! Terdengar Ayu memanggilku dari loteng. Aku malingkan wajah melihatnya. Apa? Tanyaku dengan suara pelan. Biar aku bantu, kata Ayu. Sepertinya aku dan Kak Angga butuh tambahan tenaga menggali lubang. Kami tidak bisa membuang-buang waktu karena suasana sedang panas. Pak Guntur dan Bu Jumi akan mengarahkan semua orang suruhannya untuk mencari Ayu dan Nirani. Di mana Nirani? Aku baru menyadarinya. Ayu dan Lastri turun dari loteng dan membantuku menggali lubang. Sekuat tenaga kami terus menggali lubang tanpa henti meskipun keringat bercucuran. Rasa takut ketahuan dan was-was selalu menghantui setelah melihat senapan yang disandang 2 lelaki tadi. Yuk, Nirani mana? Tanyaku sambil menggali lubang. Nirani dan ibunya tertangkap, Ki. Jawab Ayu yang membuatku berhenti bekerja dan menatapnya. Apa? Nirani dan Bu Minten tertangkap? Gawat. Bagaimana kalau Nirani menyebut namaku? Aku sangat terancam dan balas dendamku belum terbalaskan. Nanti saja ceritanya, Ki. Sebaiknya cepat kita selesaikan pekerjaan ini. Ucap Kak Angga. Kak, kalau Nirani buka suara menyebut namaku gimana? Belum, Nirani sedang hamil anak Jaka. Jawab Kak Angga yang tidak berhenti bekerja. Nirani hamil anak Jaka? Pantas dia terlihat lemah dan pucat. Mungkin dia sedang hamil dengan kondisi yang lemah. Apa yang akan Bu Jumi dan Pak Guntur lakukan pada Nirani dan Bu Minten? Apakah mereka akan membunuh Nirani karena sakit hati? Jaka telah mati. Aku tidak yakin, karena Bu Jumi dan Pak Guntur pasti menginginkan bayi yang dikandung Nirani karena satu-satunya garis keturunan mereka dari Jaka. Mudah-mudahan aku tidak salah. Angkat tangan kalian!
Aku, Kak Angga, Ayu dan Lastri terkejut karena tiba-tiba dua orang lelaki yang menyandang senapan tadi berdiri tidak jauh dari kami sambil menodongkan senapannya. Darah bercucuran dari perut lelaki itu yang tertancap pisau. Aku menarik nafas lega karena kami bisa mengalahkan dua lelaki bersenapan. Kak Angga menatapku dengan senyum kemenangan. Sepertinya kita harus menggali lubang lebih besar untuk menampung 5 mayat, Kak. Ucapku melepas lelah sesaat duduk di tanah. Ya, kita jangan buang waktu sebelum yang lain melihat. Kata Kak Angga menyeret mayat lelaki itu menuju ke dekat lubang yang belum selesai digali tadi. Mayat itu diletakkan di pinggir lubang. Senapan yang ada di mayat itu diambil Kak Angga dan menyandangnya sambil menggali lubang. Aku akan bantu, Kak, kata Lastri sambil mengambil cangkul. Aku juga, kata Ayu mengambil ember kecil untuk menampung tanah yang telah dicangkul dan mengeluarkannya dari lubang penggalian. Kak, aku mau timbun darah yang berceceran itu dulu, kataku menunjuk ke halaman belakang dekat semak-semak. Ya Ki, cepat lakukan sebelum yang lain melihat dan menimbulkan curiga, jawab Kak Angga tidak berhenti mencangkul tanah. Oke, jawabku sambil mengambil pisau yang tertancap di perut mayat lelaki itu dan menyelipkannya lagi ke sepatuku. Setelah itu, aku melangkah membawa ember berisi tanah dan menimbun darah yang berceceran di halaman belakang dekat semak-semak, di mana aku dan Kak Angga bergulat membunuh 3 lelaki anak buah Pak Guntur tadi. Sedang menimbun darah-darah yang berceceran dengan tanah, mataku terus mengawasi sekitar kalau seandainya ada yang lewat atau melihat. Aku tidak boleh lengah sedikit pun. Pak Guntur dan Bu Jumi sedang marah besar karena Jaka putra mereka terbunuh. Setelah darah-darah berceceran itu aku tutup dengan tanah, lalu segera membantu Kak Angga menggali lubang untuk 5 mayat anak buah Pak Guntur. Ayu dan Lastri terus bekerja karena rasa takut kami membuat lelah di badan tidak terasa. Sekarang ayo kita seret mayat di dapur ke sini, ucap Kak Angga setelah lubang di tanah itu dirasa cukup menampung 5 mayat. Biar aku bantu, Kak, kata Ayu. Kami membagi tugas menyeret mayat yang ada di dapur. Kak Angga bisa menyeret 1 mayat sendirian, sedangkan Ayu dan Lastri beserta aku juga menyeret mayat yang lainnya sehingga 5 mayat itu berhasil kami masukkan ke lubang di tanah yang sudah digali. Ayo bantu aku menimbunnya, kata Kak Angga tanpa membuang waktu. Iya Kak, jawab Ayu dan Lastri serentak. Malam semakin larut. Hembusan angin menyisiri pepohonan. Suara jengkrik membuat suasana ribut dan kami terus bekerja menyelesaikan yang belum terselesaikan di halaman belakang rumah ini. Keringat bercucuran, tenaga banyak terkuras dan membuat rasa lelah serta ketakutan juga ikut menyelimuti suasana di sekitar kami. Sejenak ku perhatikan kuburan Kak Rahmi yang hampir tertutup dengan semak-semak liar. Aku membiarkan semak-semak itu tumbuh agar bisa menutupi permukaan tanah lubang galian untuk 5 mayat ini. Akhirnya selesai juga, kata Kak Angga menyeka keringat di jidatnya. Sebaiknya timbun permukaan tanah dengan rumput liar, Kak, ucapku. Biar aku bantu mengambil rumputnya, Ki, ucap Lastri. Dan kami langsung mencabut rumput-rumput liar dan menutupi permukaan tanah yang mengubur 5 mayat karena masih terlihat basah akibat digali. Sekarang kalian cepat ke loteng. Aku dan Keke akan ke rumah Bu Jumi melayat, kata Kak Angga kepada Ayu dan Lastri. Baik Kak, jawab Lastri. Kak, bagaimana kalau Nirani dan Bu Minten buka suara? Tanya Ayu khawatir. Sangat berbahaya bagi kalian ke sana, sambung Ayu. Tidak akan, Yu, kalau Nirani dan Bu Minten ingin memberitahu, sudah dari awal saat mereka tertangkap dan terancam, tapi Nirani berani melawan meskipun dia sangat ketakutan, jawab Kak Angga. Kak Angga menceritakan kepadaku kenapa dia bisa bertemu Bu Minten hingga tertangkapnya Nirani dan Bu Minten, dan Nirani yang mengaku hamil yang menyebabkan mereka selamat untuk sementara dari kejahatan Pak Guntur dan anak buahnya.
Aku terpana mendengarnya karena teringat kondisi Nirani terlihat seperti sakit saat aku menolongnya dari rumah kayu bawah tanah itu. Aku tidak tahu apakah Nirani betul-betul hamil atau sekedar alasan menyelamatkan diri. Hanya Nirani yang tahu kebenarannya. Aku berharap namaku dan nama Kak Angga tidak disebut karena dendam ini belum selesai terbalaskan. Pov Nirani. Ayo bawa mereka masuk. Perintah Pak Guntur kepada beberapa anak buahnya membawaku dan ibu masuk ke gudang belakang rumahnya. Aku dan ibu hanya bisa diam atas apa yang mereka lakukan kepada kami. Tidak ada celah bagi kami untuk melarikan diri dari mereka. Jumlah mereka sangat banyak dan aku juga tidak bisa lari jauh karena kondisi badanku. Aku yakin aku sedang hamil karena sudah tidak menstruasi lagi setelah aku dan mengurungku di kamar bawah tanah itu. Aku sangat bersyukur Keki dan Ayu berhasil membunuh lelaki bajingan itu. Apa yang dilakukannya padaku setiap malam membuatku ingin mati karena sakit dan juga kekerasan dari Jaka. Ibu memelukku saat kami sudah berdiri di sudut gudang ini. Tuan Guntur menatapku tajam dan aku tidak memalingkan sorot mataku darinya. Entah keberanian dari mana aku dapat, kali ini aku merasa tidak takut seperti sebelum tertangkap. Apakah aku sudah bosan hidup karena tidak tahan dengan siksaan mereka? Kalau aku hidup tetap saja tidak bisa lepas dari mereka. Panggil istriku ke sini. Titah Tuan Guntur kepada salah satu anak buahnya. Baik Tuan. Jawab anak buah Tuan Guntur dan langsung berlari keluar gudang. Pintu gudang ditutup lagi, beberapa anak buah Tuan Guntur berdiri mengawasi aku dan ibu serta ada juga yang berjaga di luar gudang. Tempat ini sangat aman bagi mereka menahan kami. Aku menunggu reaksi Bu Jumi kepadaku setelah dia tahu aku hamil anak putra sulungnya yang mati terbunuh. Jangan sakiti putriku, Tuan. Ibu memohon kepada Tuan Guntur. Kamu tidak punya hak meminta padaku, Minten. Jawab Tuan Guntur dengan angkuhnya. Jangan memohon kepadanya, Bu. Ucapku menekan suara. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Sambungku yang membuat Tuan Guntur semakin menatapku tajam. Entah apa yang dipikirkannya, aku sudah di titik jenuh. Jangan katakan itu, Nak. Ibu tidak bisa hidup tanpa. Ibu menangis dan semakin memelukku erat. Jangan menangis, Bu. Jika kematianku bisa lebih membuat aku tenang, tolong relakan kepergianku kelak. Kataku lagi. Kamu kira kamu bisa mati secepat itu? Kata Tuan Guntur menanggapi perkataanku. Hahaha, justru aku akan membuatmu tersiksa menghabiskan sisa umurmu. Tuan Guntur tertawa jahat. Kamu bisa tertawa sekarang, Tuan Guntur. Sebentar lagi kamu akan menerima akibat dari kejahatanmu. Aku tidak mau kalah. Mendengarku tidak mau mengalah, Tuan Guntur mendekatiku. Plak! Tamparan melayang ke pipi kananku. Kamu kira kamu siapa yang coba-coba mengancamku? Tuan Guntur menarik lengan tangan kananku dengan kasar. Matanya sangat dekat melotot. Bunuh aku! Ucapku tanpa rasa takut. Tuan Guntur diam dan belum melepaskan cengkeramannya. Bunuh aku! Suaraku lebih lantang dari sebelumnya. Tiba-tiba Tuan Guntur melepaskan tanganku. Aku berdiri tanpa memalingkan wajah. Ada apa, suamiku? Bu Jumi muncul dari pintu dan mendekati suaminya yang hanya satu langkah di depanku. Bab ke-34. Pov Nirani. Ketakutanku sudah hilang seperti hilangnya kemauanku untuk hidup lagi. Jika aku masih hidup sampai hari ini, tetap saja aku di bawah kendali mereka. Kebebasanku sudah sirna, aku tidak ingin hidup seperti ini. Lebih baik aku mati. Ayo tampar lagi, Tuan. Tampar aku. Teriakku tetap menantang mata Tuan Guntur. Tuan Guntur melepaskan lengan tanganku. Dia melangkah mundur dan tetap menatapku tajam. Aku tidak memalingkan wajah darinya. Ada apa, suamiku? Tiba-tiba Bu Jumi datang dari pintu dan mendekat.
Dia dan gadis yang bekerja di pemotongan sapi itu yang membunuh Jaka. Kata Tuan Guntur tidak lepas menatapku. Apa? Jadi kamu yang membunuh putraku? Bu Jumi mendorong tubuhku hingga punggungku menyentuh dinding gudang ini. Plak, plak. 2 tamparan melayang ke kedua pipiku. Jangan sakiti putriku, Bu Jumi, jangan. Ibu berlari mendekatiku dan menyembunyikan aku di belakangnya. Biar aku bunuh putrimu. Minggir! Bu Jumi berusaha mendorong tubuh ibu agar dia bisa menggapaiku. Mukanya merah dan dia seperti gila menatapku. Tidak, jangan sakiti putriku. Ibu terus berusaha melindungiku dari pukulan Bu Jumi. Aku akan membunuh putrimu. Dia harus membayar atas apa yang dilakukannya. Emosi Bu Jumi belum juga reda. Dia terus berusaha menggapaiku ingin melampiaskan kemarahannya. Jangan, Nirani sedang mengandung anak Tuan Jaka. Kata-kata ibu membuat Bu Jumi terdiam dan terpana. Tangan yang diangkatnya ingin memukulku turun seketika. Apa? Kamu mengandung cucuku? Bu Jumi terkejut menanggapi perkataan ibuku. Ya, anakmu telah mengurung putriku setiap malam. Anak siapa lagi yang ada di dalam perut putriku kalau bukan anak hasil yang dilakukan putramu? Ibu meluapkan kekesalannya. Bu Jumi mendekati suaminya. Apakah betul yang dikatakannya, suamiku? Tanya Bu Jumi kepada Tuan Guntur. Aku tidak tahu, kita harus panggil dukun beranak untuk meyakinkan apa yang dikatakannya itu. Jawab Tuan Guntur. Kamu, cepat panggil dukun beranak desa ini. Perintah Bu Jumi kepada salah satu anak buahnya. Baik Bu. Jawab anak buah Bu Jumi dan berlalu keluar gudang. Dengar, kalau kamu berbohong, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ancam Bu Jumi kepadaku dan ibu. Bunuh aku sekarang. Ucapku dengan lantang. Jangan katakan itu, nak. Kata ibuku. Apa? Kamu mau mati? Tanya Bu Jumi dengan senyum sinis. Iya, aku lebih baik mati daripada melahirkan anak keturunan keluarga iblis. Ucapku tanpa rasa takut. Kamu bilang kami iblis. Ag! Bu Jumi berusaha mendekatiku dengan amarah besar mendengar kata-kataku. Tapi sebelum dia berhasil menggapaiku, Tuan Guntur memegang tangan Bu Jumi berusaha menghentikan apa yang akan dilakukannya kepadaku. Kendalikan amarahmu, ucap Tuan Guntur memegang tangan istrinya. Aku akan membunuh wanita sialan ini. Aku akan membunuhnya. Bu Jumi berusaha melepaskan diri dari pegangan suaminya. Tenang, kendalikan dirimu. Tuan Guntur bersuara lebih keras dan sangat lantang. Bu Jumi terdiam mendengar kerasnya suara Tuan Guntur. Nafasnya besar menahan emosi dan dia diam serta matanya tetap melototi aku. Hahaha, kenapa kamu diam Bu Jumi? Ayo bunuh aku. Ucapku dengan tertawa jahat. Aku terus memancing amarah mereka agar mereka membunuhku sekarang juga. Aku betul-betul sudah hilang akal dan tidak ingin hidup lagi. Diam nak, jangan minta kematian. Ibu menangis memelukku. Ibu, jangan menangis. Aku tidak kuat lagi hidup seperti ini. Jika aku hidup dan masih di bawah kendali mereka, lebih baik aku mati. Aku juga tidak ingin melahirkan anak lelaki bajingan itu. Kataku tanpa mengeluarkan air mata. Aku betul-betul ingin mati. Bu Jumi dan Tuan Guntur diam mendengar percakapanku dengan ibu. Entah apa yang mereka pikirkan, aku sudah tidak peduli atau takut. Aku akan menghukum mereka dengan tidak maunya aku melahirkan keturunan satu-satunya dari putra sulung mereka. Mereka juga harus merasakan kepedihan seperti yang aku alami selama ini. Bu Jumi, ini dukun beranaknya. Tiba-tiba anak buah yang diperintahkan memanggil dukun beranak itu datang dengan seorang perempuan parubaya.
Mbah, tolong periksa gadis ini, apakah betul dia sedang mengandung atau tidak? Ucap Bu Jumi menunjukku. Baik Bu Jumi, tapi aku butuh kamar untuk memeriksa perutnya. Jawab dukun beranak yang dipanggil Mbah itu. Kalian semuanya, ayo keluar. Perintah Tuan Guntur kepada semua anak buahnya yang berada di dalam gudang. Semua anak buah Tuan Guntur beserta Tuan Guntur keluar dari gudang. Mereka menunggu di luar saat Mbah Dukun itu memeriksaku. Bu Jumi berdiri melihatku diperiksa Mbah Dukun itu dan tetap menatapku tajam dan pasti berusaha menenangkan emosinya. Ayo berbaring, kata Mbah Dukun itu kepadaku. Aku berbaring di kasur tipis yang terletak di sudut gudang. Biasanya kasur ini digunakan untuk istirahat anak buah Tuan Guntur menjaga gudang ini. Gudang yang penuh dengan karung-karung dan entah apa isinya yang berjejer di semua dinding. Yang aku tahu mereka punya kebun karet dan teh, hampir 90% perkebunan di desa ini milik keluarga mereka. Yang masih membuatku penasaran, kenapa mereka menculik gadis-gadis itu dan menyekapnya di kamar ruang bawah tanah itu. Aku berharap Keki dan kakaknya bisa menghancurkan bisnis mereka yang memakan nyawa banyak gadis perawan. Aku yakin, Keki pasti punya tujuan masuk ke desa ini, karena tanpa sebab dia masuk ke rumah bawah tanah itu dan menolongku serta gadis lainnya. Mbah Dukun itu memeriksa perutku dengan menekan di bagian-bagian perut yang membuatku merasakan sedikit nyeri. Dia juga memeriksa denyut nadiku. Dia sedang hamil muda, Bu Jumi, ucap Mbah Dukun kepada Bu Jumi. Jadi dia tidak berbohong, kata Bu Jumi menatap perutku dan aku masih terbaring. Beri dia ramuan penguat kandungan, Mbah, sambung Bu Jumi. Ramuan yang dibutuhkan ada di rumahku, Bu, jawab Mbah Dukun itu. Nanti anak buahku akan menjemputnya ke rumahmu. Mbah, tolong jangan beritahu yang lain tentang semua ini. Ini bayaranmu. Bu Jumi menyodorkan beberapa uang lembaran 50.000 kepada Mbah Dukun itu. Baik Bu, terima kasih, jawab Mbah Dukun itu dan melangkah ingin keluar gudang. Tunggu Mbah. Bu Jumi menghentikan langkah Mbah Dukun itu sebelum dia keluar dari pintu. Kalau sampai berita ini tersebar ke seluruh desa, aku tidak segan-segan melakukan sesuatu kepada anak-anakmu. Kamu juga harus ingat, kelima anakmu bekerja di kebun tehku. Bu Jumi berusaha mengingatkan Mbah Dukun itu dengan kata-kata ancamannya. Baik Bu Jumi, aku sangat mengerti, lagian tanpa uang kami tidak bisa makan, jawab Mbah Dukun patuh. Setelah Mbah Dukun itu pergi, Tuan Guntur masuk ke gudang dan berdiri di samping istrinya. Bagaimana istriku? Tanya Tuan Guntur kepada Bu Jumi. Dia tidak berbohong mengandung cucu kita, suamiku, jawab Bu Jumi. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Kurung mereka berdua di kamar atas rumah kita agar tidak ada yang curiga dan aku bisa mengontrolnya setiap saat, kata Bu Jumi dengan nada datar. Aku bangkit dan duduk, ibu memelukku seperti ingin melepaskanku karena takut aku akan disakiti Bu Jumi dan Tuan Guntur. Minten, kalian tetap dalam kendaliku. Aku akan menunggu cucuku lahir dari rahim putrimu. Tugasmu mengontrol dan merawat kandungan putrimu. Ibu diam mendengar kata-kata Bu Jumi. Sangat terlihat kelegaan di wajah ibu karena aku tidak disakiti untuk sementara waktu hingga anak jakaku lahirkan ke dunia. Ini kesempatanku. Jika aku punya celah melawan dan membalaskan perlakuan mereka, aku akan melakukannya saat itu juga meskipun kondisiku sedang hamil. Saat itu juga aku dan ibu dikurung di kamar lantai 2 rumah Bu Jumi. Kamar ini terlihat megah dan aku seperti burung dalam sangkar emas. Meskipun Bu Jumi tidak suka denganku karena mengira putranya mati di tanganku dan Ayu, masih ada setitik harapan baginya mempunyai keturunan putra mereka yang mati terbunuh. Aku akan menggunakan kehamilanku jika suatu waktu aku memerlukan senjata melindungi sesuatu. Pof Guntur. Apa yang kamu pikirkan, suamiku? Tanya istriku. Aku masih tidak yakin Jaka dan Beromati saling membunuh atau mati di tangan dua gadis itu,